Oke, halo semua. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Flutter. Kali ini kita akan membahas widget kita berikutnya, yaitu button. Nah, kita pasti sudah mengenal yang namanya button dan apa fungsinya. Seperti yang bisa kamu baca, button ini berfungsi untuk menangani sebuah event klik atau geser yang dipicu atau di-trigger oleh pengguna. Perlu kamu ketahui bahwa button ini merupakan rancangan interaksi grafis yang menyediakan cara paling sederhana bagi pengguna untuk memicu interaksi dengan sistem. Maksudnya, kita akan menggunakan yang namanya Google Search Engine sebagai contoh. Perhatikan, ketika saya sudah memasukkan kata yang ingin saya cari, bagaimana memerintahkan Google untuk memberikan hasil pencariannya? Saya tinggal mengklik yang namanya button Google Search. Selesai. Nah, maka dia bilang, ini merupakan interaksi yang paling sederhana, yaitu cukup melakukan yang namanya klik. Nah, di dalam Flutter, kita bisa membuat beberapa jenis button. Inilah kurang lebih. Ada text button, elevated button, outline button, icon button, toggle button, floating action button, drop down button, dan pop up menu button. Nah, beberapa lainnya ini akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Yang akan kita bahas kali ini ada 4 buah tampilan button. Yaitu yang pertama itu adalah sebuah text button. Kedua, ini disebut sebagai outline button. Oke. Dan ketiga, ini disebut sebagai content button. Dan keempat, ini disebut sebagai toggle button. Nah, perhatikannya, toggle button ini merupakan button yang paling jarang digunakan. Biasanya bisa memberikan serangkaian kelompok pilihan tindakan. Jadi di sini sebagai contoh di sini memberikan 3 buah pilihan ketika button ini diklik. Oke, apakah rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Nanti sesuai kebutuhan dari aplikasi kamu, ini boleh kamu gunakan. Di sini kita akan fokuskan dulu bagaimana menggunakan yang namanya text button, outline button, dan content button. Nah, bagaimana cara implementasinya di Flutter? Kita akan langsung aja masuk ke dalam Visual Code untuk memulai codingan kita. Sebelum kita mulai, perhatikan bahwa button ini masih merupakan bagian dari Flutter, yaitu di dalam yang namanya package Flutter material.dart. Sehingga secara umum ini bisa langsung digunakan tanpa perlu menambahkan package lainnya. Sudah tersedia, sudah bagian dari yang namanya Flutter. Jadi kita langsung dapat bekerja menggunakan yang namanya button. Yang pertama, kita akan coba membuat yang namanya text button. Oke, kita akan letakkan, ini saya hapus dulu. Oke, di bagian child ini. Oke, di sini kita akan coba memasukkan beberapa contoh button. Nah, jadi yang pertama, bagaimana cara membuat text button? Nah, kita cukup memasukkan yang namanya kata text button. Nah, ada 2 properti yang harus dia miliki. Yang pertama, onPress. Ini digunakan untuk menentukan apa yang dilakukan ketika text button ini diklik. Deklarasikanlah di sini. Untuk sementara, kita deklarasikan dulu kosong, tidak lakukan apapun. Oke. Nah, kalau child, ini biasa berisikan sebuah teks. Berisikan sebuah teks yang isinya adalah nama dari buttonnya. Ingat, pemberian namanya ini harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh buttonnya. Ini sebagai contoh aja, saya buat sebagai text button. Nah, jadi ketika muncul, kamu lihat di sini. Nah,
dia hanya muncul dalam sebuah teks. Tetapi ketika diklik, ya, ketika saya klik, kamu akan masih lihat outline-nya berupa button. Nah, inilah yang disebut sebagai yang namanya text button. Salah satu bentuk dari text button ini, kita bisa menambahkan yang namanya icon. Oke. Nah, bedanya hanya di dalam konstruktor pembentukan text buttonnya. Jadi, untuk menambahkan icon, oke, jadi kamu boleh memasukkan yang namanya text button dot icon. Nah, secara otomatis ada 3 properti yang harus diisikan. Kalau label, ini adalah teksnya. Oke. Nah, kalau icon, ini adalah gambar atau icon yang akan ditampilkan di samping teks. Icon. Oke, icon. Icons dot, misalkan saya buat aja add. Oke, setelah itu masukkan size-nya, koma, size, misalkan 18. Nah, kalau on press sama, yaitu ketika buttonnya diklik, apa proses yang akan dikerjakan. Sama di sini akan saya kosongkan juga dulu. Seperti ini. Oke, di sini kurang tanda koma. Nah, supaya bisa memisahkan antara atas dengan bawah. Oke, ini ya. Untuk memisahkan atas dan bawah, saya tambahkan sedikit yang namanya padding. Oke, untuk only, oke, saya tambahkan bottomnya sebanyak 10. Oke, nah sehingga nanti ada sedikit jarak. Nah, inilah hasilnya. Jadi bedanya hanya ada penambahan sebuah icon di depan teks. Jadi kalau menggunakan text button dot icon, kamu bisa menambahkan icon di depan teks. Tapi kalau hanya text button, dia hanya menampilkan sebuah teks. Oke, seperti inilah cara kita membuat yang namanya text button. Nah, kapan text button ini digunakan? Ketika sebuah button tersebut tidak menjadi fokus utama di dalam sebuah tampilan. Sebagai contoh, inilah yang namanya text button pada implementasinya. Nah, contohnya di sebuah berita. Berita ini menjelaskan tentang burung hantu. Nah, ketika kamu mau baca, kamu pasti klik learn more, baca. Setelah selesai baca, apakah ini harus diklik kembali? Tentunya tidak, bukan ini fokus kita. Kalau sudah baca, sudah paham, ya sudah, tidak perlu klik learn more kembali. Jadi ini sengaja tidak difokuskan. Fungsinya button, tapi tidak terlalu penting untuk diklik. Maka kamu boleh menggunakan yang namanya text button. Tetapi ada kalanya kamu mau memastikan bahwa ini adalah button. Oke, sehingga kamu bisa menampilkan bahwa ini adalah button, bukan teks. Kamu boleh menambahkan yang namanya outline. Sehingga tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Oke, ada garis yang menandakan bahwa ini termasuk button. Tetapi ingat, button ini fokusnya hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang namanya text button. Yaitu outline button. Hanya menambahkan garis di luar dari teksnya ini, memberikan border. Supaya jelas bahwa ini adalah button. Tapi ingat, buttonnya tidak difokuskan. Nah, bagaimana cara buatnya? Kamu cukup mengganti text button ini menjadi yang namanya outline button. Selesai. Nah, sama juga untuk yang namanya
icon. Oke, Ctrl C. Ini juga berlaku sama. Nah, jadi kamu lihat bedanya di sini sekarang. Oke, sudah ada outline-nya. Oke, sudah ada bordernya. Inilah tampilan dari yang namanya outline button. Satu lagi, yaitu content button. Nah, ini button yang secara umum kita lihat dan mudah dibedakan karena adanya warna. Sebagai contoh, inilah contohnya. Lihat, untuk button yang benar-benar kita fokuskan, mau menjadi fokus kita akan memberikan warna. Sehingga sangat terlihat, tanpa saya beritahu kamu, bahwa ini yang saya mau supaya kamu beli. Sementara yang ini hanya menggunakan yang namanya outline button. Jadi fokusnya sedikit berkurang. Kita fokuskanlah pengguna kita, ini loh yang saya tawarkan. Ini loh kelebihan dari aplikasi saya, beli yang HD. Nah, jadi ini kelebihan dari yang namanya content button. Oke, jadi memberikan fokus lebih kepada buttonnya. Bagaimana cara buatnya? Sama juga seperti tadi. Nah, kamu tinggal mengganti outline button menggunakan yang namanya elevated button. Oke, sama juga berlaku juga untuk yang namanya icon. Oke. Nah, jadi dua-duanya bisa digunakan. Kalau kamu sudah ganti, maka secara otomatis ini terbentuklah yang namanya content button, di mana fokusnya itu akan lebih terlihat. Oke. Inilah cara kita untuk membuat yang namanya button. Di sini ada sedikit tambahan. Nah, ketika kita membuat button, on press ini wajib harus ada. Yang artinya bahwa button ini bisa diklik. Tetapi ketika sebuah button ini kamu berikan dia nilai 0, kamu ganti dengan nilai 0, maka ini akan secara otomatis membuat button kamu menjadi unable button. Button yang tidak bisa diklik. Yang ini bisa diklik, yang ini tidak bisa diklik. Setelah itu, selain yang namanya on press, on press, ada beberapa event lagi yang bisa kamu gunakan. Kurang lebih ada 4. Yaitu on long press. Nah, seperti namanya, ini digunakan ketika kita melakukan press. Tahan. Ditahan. Kamu lihat kalau ini klik, lihat animasinya, ini klik, kalau ini long klik. Oke. Nah, setelah itu ada juga on focus change. Ini ketika di dalamnya ada harus sebuah variabel ya, nama variabel, misalkan str. Oke. Nah, str ini menyatakan apakah objeknya sekarang sedang difokuskan atau tidak. Yaitu elevator button icon saya sedang difokuskan atau tidak. Kalau ya, dia akan kembalikan nilai true. Kalau tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Satu lagi, ini jarang ya digunakan untuk Android, yaitu on hover. Kalau di dalam perangkat, kalau di dalam yang namanya aplikasi web, nah saat kamu mengarahkan kursor kamu di atas buttonnya. Jadi yang ini akan saya skip. Karena ini jarang digunakan di Android. Tapi kalau di dalam tampilan web itu sangat banyak digunakan. Nah, jadi ada 3 yang bisa kamu gunakan. Di sini saya berikan aja sebagai contoh untuk print. Misalkan kalau diklik, saya buat aja print klik. Kalau long press, saya print aja long
press. Nah, kalau ini bisa saya gunakan jika STR, jika true, sedang fokus, print, button, on, fokus. Else, print, button, out, fokus. Nah, sekarang kamu akan lihat hasilnya. Oke, kita bisa lihat langsung di dalam debug konsolnya ini. Nah, ketika saya klik, nah, muncullah tampilan ini, klik. Muncul di print, klik. Ketika saya long press, saya tahan. Nah, beberapa saat kemudian baru muncul kata long press. Jadi kalau klik dia langsung muncul. Kalau long press itu biasa harus ditahan sekitar beberapa detik. Nah, baru muncul. Kalau fokus, ini saya menekan tombol tab. Oke. Nah, saya tab. Nah, inilah dia. Sekarang fokusnya kamu lihat ya. Ini fokusnya di dalam button ini. Nah, maka ditampilkan ya button on focus. Kamu lihat di sini sekarang fokusnya ada di dalam FAB. Nah, pindah fokus. Nah, ini maka dibuat button out focus. Nah, kurang lebih seperti ini cara bekerja menggunakan yang namanya button.